Halo guys, balik lagi sama aku. Hari ini aku udah janjian loh sama seseorang. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama pemain basket legend Kota Medan. Tapi menurut versi aku loh. Siapa dia? Dia adalah tada! Katanya sih Cici ini udah pernah jadi kapten timnas basket putri Indonesia. Tapi itu bener nggak ya? Yuk kita tanyain langsung. Tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya. Oke guys, yuk langsung aja kita hubungin Cici ini. Siap? Oke. Sebenarnya agak grogi juga nih Cici. Halah kayak gitu aja juga. Macam betul kalau kata orang Medan ya. Iya. Macam betul kalau kata orang Medan. Oh, gimana? Macam betul kata orang Medan. Iyalah, terus dulunya soalnya ngefans juga sama Cici ya kan. Aduh. Berarti langsung aja nih Ci ya. Aku Boleh. nanya-nanya soal gimana sih Cici dulu untuk apa bisa menanjak karir yang ya luar biasa kalau dibilang ya. Dulu Cici awal latihan basket itu dari umur berapa sih Ci? Kalau saya dari umur 15 tahun. Jadi kelas 3 SMP. Nah itu pertama kali saya mengenal bola basket. Oh, itu Gitu. apa? Misalnya kalau dari dukungan orang tua atau apa gitu ngedukung atau gimana sih? Ada? Kalau di awal-awal sih nggak mendukung ya, pastinya kan kayak biasalah ya kalau anak basket itu kalau udah latihan lupa waktu, pulangnya malam gitu ya, di usia masih 15 tahun kan orang tua juga biasanya keberatan gitu. Tapi kebetulan jadi waktu itu setelah 1 tahun latihan itu kan ada pemilihan ikut kayak pelajar wilayah gitu ya di Popwil gitu ya. Nah itu kan terpilih gitu. Jadi mungkin orang tua melihat oh ya ternyata masih ada prestasinya, masih ada positifnya gitu. Jadi setelah itu ya bukan sangat didukung juga sih, tapi ya tidak ada larangan lah untuk terus latihan basket gitu. Kan kalau misalnya masalah ini Ci, kalau akademiknya kan biasanya kan kadang-kadang khususnya kalau udah basket tuh akademiknya pasti turun nih. Ini gimana, sejalan atau ada naik turunnya? Kalau untuk akademis kebetulan masih baik ya kalau saya pada waktu itu gitu ya, masih cukup baik gitu. Jadi secara akademis tidak terganggu sama sekali gitu. Jadi intinya itu waktu di dalam kelasnya itu ya tetap fokus gitu ya. Iya, pada saat di dalam kelas sih. Soalnya kan waktu belajar di luar kelas itu karena sering latihan kan otomatis berkurang. Jadi pada saat di kelas itu ya sama seperti di lapangan ya fokusnya gitu. Bener-bener. Gitu. Terus dulu Cici motivasinya apa sih kalau mau main basket tuh Ci? Dulu itu saya pernah main basket ya pasti ada teman-temannya ya. Saya tuh pernah dikasih tahu katanya kalau main basket itu ya setidaknya gitu. Kalau misalnya kita tujuan utamanya pasti pemain nasional ya. Itu udah ya untuk level Indonesia kan ya itu paling tingginya bermain buat tim Indonesia gitu. Paling dikejar. Kemudian kalau mungkin belum tercapai ya setidaknya wilayah utara gitu. Nah kalau misalnya pun belum bisa ya untuk sehat aja gitu. Jadi itu yang selalu saya ingat gitu ya bahkan sampai sekarang gitu. Jadi kalau memang kita ada set up goal paling tinggi belum dapat pun ya setidaknya kita tahu gitulah kalau apa yang kita lakukan ini sebenarnya ada manfaatnya buat kita sendiri. Gitu. Selain apa tujuan tuh sehat juga untuk sehat juga Iya benar sehat juga kita belajar sportif gitu ya karena kan main basket kan kadang kita bisa bagus performance-nya kadang juga tidak gitu tapi ya bagaimana pada saat momen seperti itu kita belajar untuk menerima kalau ya memang kadang kalah gitu kadang nggak bisa perform dengan baik gitu. Berarti harus terus berlatih lah sih intinya juga ya. Iya benar itu udah pasti. Ada nggak sih misalnya kalau dalam perjalanan Cici gitu, yang Cici idolakan sebelum misalnya dalam perjalanan Cici main basket, ada sih siapa sih idola Cici gitu? Oh, kalau dulu saya idolanya Joan Suryana ya. Jadi dia pemain Raja Wali Bandung gitu. Dia main point guard gitu. Nah, menurut saya dia punya
leadership di lapangan gitu loh. Jadi kayak pada saat dia main gitu ya, teman-temannya itu bisa terkoordinasi dengan baik gitu. Pada saat saya menjadi pemain masih muda ya, muda itu saya idolanya Joan Suryana. Sekarang udah tua jadinya Ci ya. Sekarang iya. Sekarang iya. Jadi Ci, aku mau nanya juga nih, kan udah prestasi-prestasi dalam perjalanan basket, jadi prestasi-prestasi apa sih yang udah pernah didapat gitu? Wilayah atau nasional? Ya kalau untuk wilayah dulu di Medan lah ya, di regional. Medan ya regional gitu. Pernah jadi pemain sumut gitu ya, jadi pemain terbaik di Sumatera Utara, kemudian main nasional gitu. Dan kalau di nasional mungkin yang tertinggi itu menjadi kapten tim nasional ya di 2007. Wes. Itu jadi prestasi itu yang membanggakan tuh kayaknya. Itu prestasi ya. Wes, aku mau tahu Ci, perjalanan dari SMP tuh kelas 3 SMP sampai bisa menanjak ke menjadi kapten tim nasional itu gimana sih Ci? Itu kan kayaknya berat untuk, apalagi kan kalau kita di luar dari Jawa jadinya kan Ci, kita orang Medan atau dari mana, itu mencapai untuk jadi kapten tim nasional itu kan agak sulit ya. Itu gimana sih perjalanan Cici? Mungkin dari SMP bisa diceritain sampai bisa arahnya ke sana gitu. Nah kalau itu memang bertahap ya gitu ya, terutama karena kita anak luar daerah gitu. Nah memang kalau misalnya kita mau main nasional itu benar-benar pada saat di daerah itu kamu harus sangat menonjol gitu. Jadi biasanya setiap pertandingan gitu, terutama kalau udah antar daerah ya, misalnya di PON gitu atau ke Jurnas gitu. Nah di situ kita harus sangat menonjol. Jadi pada saat kita bermain cukup menonjol, biasanya kan ditawarin ya sama klub-klub di Jawa. Kenapa? Karena kan kalau di Medan itu kan tidak ada klub yang bermain di liga profesional. Otomatis kan untuk kepanggil aja, untuk kepanggil seleksi tim nasional itu kemungkinannya sangat kecil karena memang tidak pernah terlihat gitu. Jadi supaya bisa masuk ke tim-tim, menurut saya sih memang harus bermain di liga pro-nya Indonesia dulu ya, baru bisa ada terpantau sama setidaknya dipanggil untuk seleksi tim nasionalnya itu. Nah jadi dulu Cici saya pertama kali main pro itu di Sahabat Surabaya. Kemudian saya 3 tahun main di Sahabat Surabaya. Kemudian saya pindah ke Jakarta di Mahaputri pada saat itu. Tapi sekarang sudah bubar sih ya di Mahaputrinya. Ya begitu. Di Mahaputri selama 6 musim ya, 6 tahun di Mahaputri. Berarti dari tahun. Sahabat pindah klub Sahabat ke 3 tahun. Iya, pindah klub ke Mahaputri gitu. Kenapa waktu itu saya pindah klub? Ya itu ya kalau pada saat kita bermain di tim yang lebih kecil gitu ya, kan terutama yang budgetnya terbatas gitu ya untuk pengembangan pemain itu, memang itu buat kita secara pemain lebih berat gitu ya. Jadi contoh kecil itu kayak cedera gitu. Kalau kamu di tim-tim kecil, cedera itu kamu urus sendiri dah gitu. Nah jadi berat. Nah kalau di klub yang lebih punya dana, lebih profesional gitu, hal-hal tersebut itu di cover sama klub gitu. Jadi kalau pada saat kamu cedera, mereka punya terapis dan lain-lain. Kenapa? Itu cukup mendukung karir kamu sebagai pemain basket. Jadi yang musuh utama kan mau kamu serajin apapun latihan, pada saat kamu cedera kamu nggak bisa latihan. Dan pada saat kamu cedera kamu butuh untuk segera pulih kembali kan. Nah itu semua butuh biaya, itu butuh fasilitas. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pertimbangkan kenapa saya mau pindah klub pada saat itu tim Mahaputri ini sudah tim juara lah ya, setidaknya langganan final Kobanita pada saat itu gitu. Jadi hal tersebut yang menjadi pertimbangan saya karena saya cukup waktu di Sahabat itu sering sekali cedera ankle itu cukup menjadi langganan gitu ya. Waduh, dikit-dikit ankle gitu ya pada saat lagi peak performance, kemudian ankle ya kamu harus mulai lagi dari bawah gitu. Jadi ya saya memandang pindah ke klub yang lebih profesional itu seharusnya bisa mendukung karir kita sebagai pemain
begitu sih. Berarti harus tapi tim yang kecil itu bisa jadi batu Iya, kalau loncatan kamu untuk di kita tim yang jadinya sih. kecil, kamu benar-benar harus sangat menonjol gitu loh. Iya, Jadi benar-benar. bisa ada leadershipnya juga, ya. Dengan begitu baru kamu bisa terpantau oleh tim nasional ya, kalau mau masuk ke tim nasional gitu. Dan satu lagi yaitu klub yang profesional itu juga mendukung perjalanan kamu lah kalau memang kamu ingin jadi pemain nasional begitu lah. Biasanya juga tidak bisa kita pungkiri ya, saya rasa jatah-jatah pemain nasional itu juga ada gitu. Jadi kalau misalnya kamu klubnya juara, otomatis pemain kamu itu mungkin bisa chance untuk kepanggil itu lebih banyak gitu loh. Kalau kamu bermain di tim juara. Karena kalau kamu tim kecil gitu, biasanya kan mungkin tim-tim lain akan protes ya. Itu timnya aja nggak bagus gitu. Kok bisa pemainnya kepanggil nasional banyak banget gitu. Jadi hal-hal seperti itu non teknisnya mungkin ya. Ya, benar. Begitu. Terus kalau misalnya suka dukanya berarti kan kalau misalnya tim kecil itu kurang mengcover kalau bisa tradisi. Benar. Kan tapi kalau misalnya kamu main di tim kecil, sebenarnya itu kesempatan kamu untuk meningkatkan diri itu sangat besar gitu. Otomatis kan minute play kamu lebih banyak gitu. Ya, kalau kamu cukup menonjol ya di tim kecil itu, pasti kamu mainnya 4 quarter kamu main terus gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu ini ya menurut saya kayak kelebihannya kita. Kenapa? Karena fisiknya kita pasti udah ditempa di situ gitu ya, main 4 quarter biasa gitu. Nah itu yang mungkin kita bisa manfaatkan ya, minute play. Karena begitu kamu masuk di klub yang lebih besar, yang pemain-pemain lainnya juga cukup jago, otomatis minute play kamu lebih terbatas. Nah kalau di sana tapi tantangannya beda lagi gitu loh. Kalau di tim yang besar gitu, otomatis kan kamu ketemu pemain yang sesama teman aja dia udah jago. Nah di situ kamu bisa belajar lebih banyak lagi sih. Sebenarnya balik lagi ke bagaimana kita melihat. Benar-benar. Jadi antar klub aja di latihan setiap hari aja kamu udah dapet itu gitu. Nah itu yang kamu manfaatkan. Tapi kalau kamu di tim kecil, mungkin teman-teman yang lain tidak terlalu menonjol, otomatis kamu udah jago sendiri gitu. Di setiap latihan pasti kamu udah bagus sendiri gitu ya. Untuk kamu meningkatkan skill kamu harus nunggu tanding dengan klub yang lebih bagus kayak gitu ya. Karena kan kita otomatis kedongkrak. Kita mengevaluasi diri itu dari pemain yang lebih jago dari kita. Kalau kita udah paling jago sendiri, ya nggak akan maju-maju lagi ya, segitu-segitu aja kan ya, majunya pelan. Tapi kalau kita punya pemain yang lebih bagus dari kita, yang kita latihan bareng, otomatis kita akan, saya rasa kedongkrak gitu ya, level up gitu. Berarti kita jangan cuman di zona nyaman kita aja, jangan harus keluar dari zona nyaman ya. Benar. Nah itu yang bisa membuat kita lebih lagi gitu. Di awal itu pasti saya merasakan banget ya, pertama kali pindah ke klub di Jawa itu. Jadi biasanya di Medan kan saya main 4 quarter, saya merasa udah paling hebat lah ya pada saat itu ya gitu. Cenderung sombong gitu ya, kayaknya wah saya mah jago gitu ngerasanya. Ternyata pada saat saya pindah, pada saat saya pindah ke klub, padahal itu bukan klub juara loh. Tapi di situ saya merasakan, kok saya nggak bisa nyerang ya. Biasanya saya seperti ini saya masuk gitu. Saya merasa kayaknya kok saya downgrade ya. Kayaknya saya mundur deh. Dulu saya lebih jago gitu. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya lawannya yang lebih bagus gitu. Nah di situ saya harus bagaimana saya level up ya gitu ya untuk ya saya meningkatkan ini skill saya di sana gitu. Jadi bukan kayak kita menjadi lebih turun gitu, tapi karena lawannya lebih jago. Nah sebenarnya itu kesempatan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi motivasinya jadinya sih ya. Motivasinya iya benar. Berarti kalau main di daerah, kalau kita ngerasa kita paling bagus, nggak boleh sombong seharusnya sih ya. Nggak boleh sombong, iya. Tapi sebenarnya kalau saya sedikit ini ya dari pengalaman ya. Sedikit sombong itu perlu. Kenapa? Karena itu bisa mendongkrak rasa percaya diri kamu. Kalau kamu terlalu merasa inferior, maksudnya kayaknya, aduh saya kayaknya nggak terlalu bagus deh. Saya ini itu pasti kebawa di lapangan. Kamu akan bermain dengan tidak pede. Kamu skill kamu nggak akan bisa keluar. Jadi maksud saya bukan sombongnya ya, tapi percaya diri ya. Percaya dirinya ya, Cik. Percaya dirinya itu harus ada gitu. Karena kalau kamu nggak percaya diri, yang kamu latih itu nggak akan keluar pada saat dilatih. Benar. Seperti itu. Jadi ya mungkin kadang kayak
apa ya sikap misalnya, oh ya kayaknya saya bisa deh. Mungkin kadang orang merasa, aduh sombong banget sombong banget sih gitu, kayak merasa oke. Gitu. Kalau rasa itu tidak ada, kita juga susah buat percaya diri pada saat di lapangan. Iya. Dulu aku juga kayak gitu sih, kalau misalnya jadi itu harus ada juga. Mindernya itu lebih gede dulu kan, apalagi kalau ketemu sama senior kayak misalnya Cici pulang gitu kan, kayak si Juli kan, bener. Itu kalau pulang kan, itu ada rasa minder. Cuman ya bersyukurnya ada ilmu-ilmu yang kita dapat dari situ kan, kayak misalnya kalau aku ingat-ingat lagi kan, misalnya kayak Cici juga dulu pernah ngajarin aku tuh kayak layap kiri, disuruh sama layap kiri. Nah, di situ rasa mindernya tuh lebih gitu. Cuman karena kita terus dimotivasi, ya disitulah percaya diri kita bisa naik. Benar. Terus sih, aku mau nanya nih, kan jadi kapten tim nasional itu kan pasti ada kriteria yang harus di ini. Itu kriterianya apa sih kalau mau dipilih jadi kapten timnas itu? Biasanya sih ini ya, selain kayak skill di lapangan gitu, itu mungkin leadership ya, maksudnya mungkin ya jadi bagaimana kita menyatukan tim yang ada gitu. Kita mungkin bisa kalau misalnya ada pemain-pemain yang lebih muda, kita bisa mengayomi gitulah ya. Jadi kayak menenangkan tim yang ada. Nah itu penting, leadership sih. Salah satunya leadership kalau menjadi kapten itu. Mungkin sewaktu kepilih jadi tim nasional. Oh iya, bangga sekali ya, bangga, bahagia gitu, kayak waduh akhirnya gitu ya bisa gitu. Ya awal-awal itu ya sempat nggak percaya diri juga ya, masa kayaknya merasanya pas pertama masuk ke Pulau Jawa itu, waduh kayaknya mereka kok jago banget gitu. Inilah gitu, kayak merasa kalau pemain-pemain di sana itu wow gitu. Ya seiring waktu ternyata ya kita bisa seperti itu. Apa pernah ngerasa kebeban nggak waktu pertama kali kepilih gitu jadi kapten tim nasionalnya? Ada sih ya, waktu itu kayak soalnya kenapa? Karena kan kita harus, terutama pada saat saya menjadi pemain nasional itu, jadi ada satu pemain yang masih muda yang juga terpilih pada saat itu gitu. Nah jadi kayak dari pelatihnya itu ada instruksi khusus untuk bagaimana saya inilah ya kayak membangun chemistry dengan mereka gitu, kayak istilahnya mungkin kayak membimbing mereka gitu loh. Nah sedangkan kan mungkin pada saat itu saya sendiri juga ya pada saat itu ya bukan sampai yang bisa dengan gimana ya membangun harus mendekatkan diri dengan orang gitu ya, kayak membangun relationship gitu yang kayak ngajak ngobrol dan lain-lain gitu. Saya sendiri bukan sampai tipe yang suka ngajak ngobrol gitu ya. Jadi buat saya ya saya harus di luar zona nyaman saya lah gitu. Bagaimana saya mendekati anak itu untuk memberikan dia motivasi, memberikan dia rasa percaya diri, latihan bersama senior gitu. Karena kan pada saat pasti beban ya kalau yang masih junior itu gitu, main di level nasional gitu, terus waduh salah passing gitu ya, apalagi ada beberapa senior yang mungkin temperamen di lapangan gitu kan ya, ada yang marah dan lain-lain. Nah kan mungkin pemain-pemain junior itu antara dua ya, dia bisa merasa termotivasi untuk ngalahin itu senior atau malah melempem gitu ya, kayak langsung waduh udah down aja gitulah, jadi nggak bisa mengeluarkan penampilan terbaik dia. Jadi pernah nggak sih mereka merasa clash atau kayak ya berantem dalam satu tim itu? Kalau saya pribadi sih belum pernah gitu, tapi kayak teman ya maksudnya ada masalah antar teman itu ya ada gitu, itu ada gitu. Tapi bukan kayak saya dengan tim yang lain gitu, maksudnya dengan rekan teammates gitu tidak sih, tapi teammates itu pernah gitu, bahwa di dalam satu tim itu ada yang tidak cocok dan lain-lain gitu. Nah di situ sih maksudnya terutama menjadi kapten itu harus bisa mengambil peran bagaimana menjadi penengah. Nah itu salah satu tantangan yang cukup berat. Soalnya kalau lagi terjadi clash berantem gitu kan, itu sangat mempengaruhi tim ya sih. Sangat mempengaruhi. Berarti
Nah, untuk menjadi seorang penengah menurut saya itu adalah kita itu harus bisa direspek. Pada saat orang tidak respect dengan kita ngomong aja itu udah pasti tidak masuk. Jadi untuk misalnya menjadi kapten, menjadi penengah, gak harus kapten ya, mungkin setidaknya yang dipandang bisa menjadi penengah itu adalah orang yang harus bisa direspek. Menurut saya mendapatkan respect dari rekan-rekan setim itu tidak harus jago, tapi karakter juga. Jadi karakter dalam latihan, pada saat latihan kamu selalu memberikan yang terbaik ya, tidak curi-curi ya, maksudnya disuruh 10 keliling, kamu 8 keliling udah bilang iya. Nah, hal-hal seperti itu kan akhirnya teman-temannya pasti kan tahu gitu ya. Pada saat kita sebelumnya tidak bisa menjadi contoh, mungkin agak susah untuk kita masuk menjadi penengah gitu. Kalau yang kayak gitu pasti ada yang suka curi-curi ya Ci ya. Apalagi kalau capek. Pasti, itu Mbak udah biasa, benar. Bahkan yang sebenarnya yang jago-jago itu yang sering nyuri-nyuri gitu. Benar. Ya menurut saya apa ya, jago itu apakah yang jago itu pasti latihannya bagus ya? Kadang tidak juga gitu loh. Cuman kalau kita tidak jago, apalagi udah tidak jago ya, jangan sampailah juga latihan itu setengah-setengah gitu. Gitu. Nah, kalau setengah-setengah bahkan bisa nggak jadi jadinya Ci ya. Iya, benar. Sekarang Cici masih main basket gitu Ci? Kalau misalnya kan lagi COVID ini kan memang kita stay home semuanya. Jadi sebelum-sebelumnya masih ada main basket gitu? Masih sih, kebetulan masih. Jadi kalau di Indonesia ini masih ada sih pertandingan tim mama-mama gitu ya, masih ada. Jadi usianya ya mama tuh ya evergreen namanya, evergreen biar bagus gitu kan. Nah itu usia 35 tahun ke atas. Nah di situ saya masih main sih, saya masih main gitu. Masih main. Cuman memang masih main ya, tidak sampai intens latihan yang gimana ya, paling seminggu sekali gitu untuk kondisi gitu. Nah, masih ikut sih pertandingan begitu. Cici masuk di klub mana tadi sih? Kalau untuk mematuinya ikutnya CLS Surabaya. CLS Surabaya. Kuat ya? Ya kebetulan yang main ya teman-teman dulu lah ya, yang bareng dari dulu pada saat kita main. Ya usianya kan kurang lebih sama ya masih main dengan teman-teman yang sama. Itu masih ada ikut turnamen-turnamen juga Reci ya? Masih ikut turnamen, terakhir bulan Maret kemarin di Jogja masih ada tuh. Itu dapat juara juga sih? Iya sih, kebetulan kemarin masih juara 1. Iya. Tetap ya sama skillnya sih. Iya. Sampai sejauh ini kan waktu selama tinggal di Surabaya udah nikah gitu, masih pernah nggak sih reuni-reuni basket sama anak-anak Medan gitu? Kalau sama anak-anak Medan jarang sih, ya kecuali dengan Juli ya, karena kalau Juli kan bareng ya. Terakhir itu saya main sama-sama dengan dia di klub Mahaputri. Jadi untuk yang kemarin main Mamatui juga masih satu tim dengan Juli gitu. Jadi untuk dengan Juli aja sih. Kalau yang basket yang anak-anak Medan lainnya udah tidak pernah sih. Karena mungkin kalau pulang Medan kan di lapangan basket Angsapuranya juga udah nggak ada ya. Udah nggak ada sih. Nah itu jadi mungkin susah gitu. Ya ada sih yang tim Sumut zaman dulu itu tapi bukan junior, bukan yang golongannya Devi. Devi kan masih muda tuh ya kan. Nggak muda-muda juga kan. Nah kalau yang di usia saya itu masih ada sih. Yang kita angkatan tahun 2000 ya, PON 2000 itu masih ada. Jadi masih ada arisannya, masih ada kumpul, ada grup chatnya seperti itu. Cuman memang jarang inilah ya Ci, karena Cici juga jarang latihan basketnya udah enggak sih. Iya kalau pas saya pulang ke Medan itu masih ketemuan, tapi belum pernah main basket bareng, udah belum pernah sih. Cuma ngumpul-ngumpul doang gitu ya Ci ya. Ngumpul-ngumpul aja, benar. Nah Ci, ini yang terakhir nih Ci, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak basket yang di Medan? Mungkin selama ini mereka kan nggak tahu sebenarnya ada pemain legend nih di Medan. Menurut aku sih ya, karena aku juga ya salah satu yang menginspirasi kayak memotivasi aku, mungkinnya salah satunya Cici kalau aku ya, karena Oke, thank you Devi. Aku dari baru masuk basket itu
kan aku kemarin pernah dipanggil sama Kak Freddy main di apa Ansapura juga kan, main. Jadi lihat ada rasa minder kemarin tuh melihat mereka tuh kok jago-jago, cuman ya memang motivasi melihat mereka tuh ya kayak Cici bilang memotivasi diri sendiri untuk bisa seperti mereka. Jadi kebetulan Cici juga kemarin tuh kan liburan pulang ke Medan tuh waktu di Ansapura. Iya. Oh bagus banget mainnya gitu kan. Di sisi ya kalau ini menurut aku sih ya Ci, humble, nggak sombong. Jadi aku keren banget gitu. Ya makanya aku lihat kalau menurut aku sih Ci, ya pemain legend itu ya kayak Cici, mungkin Juli gitu kan, apalagi udah pernah kepilih jadi tim nasional gitu kan, tim nasional, kapten tim lagi gitu, yang orang mungkin ya istilahnya anak-anak Medan ini nggak semua tahu kecuali yang dulu kan Ci di angkatan-angkatan Cici, yang termasuk aku angkatan misalnya di juniornya Cici mungkin mendengar itu. Ya salah satunya ya bangga gitu, orang yang aku idolain bisa jadi kapten tim nasional gitu. Makanya aku ingin juga mereka tahu kalau Cici itu maksudnya bisa sampai segitu perjalanannya tuh segitu jauh, udah bisa jadi kapten tim. Ada nggak sih pesan-pesan untuk mereka itu supaya mereka tuh bisa termotivasi juga sama kayak Cici gitu? Ya pesannya cuma satu ya, yang pasti latihan gitu. Kalau bisa ya lebih keras daripada yang lainnya gitu. Dan harus percaya diri gitu. Meskipun kita dari daerah gitu ya, mungkin kita bedanya hanya kurang jam terbang di pertandingan gitu. Tapi kalau secara skill gitu, kalau kita dilatih ya, mungkin Devi sekarang menjadi pelatih ya gitu. Saya rasa yang dikasih pelatih itu sudah cukup untuk skill ya, untuk skill itu sudah cukup gitu buat kita. Itu sebenarnya maksudnya kayak modal awal kita itu sudah ada, skillnya itu kita tidak beda jauh. Yang membedakan kita adalah pengalaman di pertandingan gitu. Jadi intinya selain latihan ya harus percaya diri gitu. Terus kayak untuk memotivasi diri itu ya gitu sih menurut saya. Kalau bisa ada pemain yang kita targetin, maksudnya untuk saya harus bisa sebaik dia atau saya harus bisa mengalahkan dia gitu. Dan itu terus menerus gitu ya, menjadi satu tekad lah untuk saya harus bisa gitu. Minimal sedia atau gue harus bisa lebih baik dari dia gitu. Berarti dia gitu harus sih. Jadi seorang pemain itu ada goalnya gitu lah Ci ya. Iya benar, harus ada goalnya, harus set up goal gitu. Tapi ya maksudnya secara akademis juga jangan ditinggalkan ya. Jadi karena bola basket memang ya belum bisa menjadi hal yang utama gitu ya. Jadi sisi-sisi lain itu jangan dilupakan lah ya, sisi akademis. Benar. Soalnya kalau yang dulu itu kan jangan pelajaran mengganggu basketku ya. Sekarang nggak boleh. Iya benar. Itu ada foto yang tahun-tahun yang lalu senior hampir turun ke bawah. Nah itu benar. Berarti harus sejalan. Jadi harus tetap baik. Iya. Saya rasa itu sejalan juga sih pada saat akademis kita baik gitu ya. Kalau kamu udah main di level yang lebih tinggi, itu juga dibutuhkan kecerdasan juga ya, bukan hanya skill gitu. Tapi pada saat instruksi pelatih itu kan pola-pola ya, harusnya Devi ya tahu ya. Kalau misalnya memang anaknya cukup cerdas secara akademis, mungkin kalau untuk menghafal pola kan ya tidak sesusah kalau misalnya kita memang orangnya memang malas belajar dan lain-lain seperti itu. Oke. Jim, terima kasih buat waktunya udah mau sama-sama Devi. Iya, sama-sama. Terima kasih juga saya sudah diundang di sini gitu ya untuk berbagi pengalaman gitu ya. Saya berharap nanti kedepannya gitu ada pemain-pemain dari Medan terutama gitu ya, yang bisa naik lagi ke level nasional gitu. Tetap semangat kalau kita itu bisa gitu. Iya benar. Makanya aku awal aku buka channel YouTube nih Ci, ini aku jujur aja ya Ci, list pertama itu yang aku pikirkan tuh ya ini ada CPP nih, si Linda mau aku wawancara, tapi nggak tahu nih dia di Medan atau di Surabaya. Makanya aku kemarin kayaknya langsung ADM aja deh, berani-beraniin diri. Oke. Sebenarnya agak segan, cuman udah berani-beraniin diri aja gitu. Enggak lah Devi. Ya itu.
Soalnya senang juga bisa berbagi. Jadi aku nanya posisinya di mana, rumah sih kan Surabaya. Oke. Kalau di Medan kan enak langsung ketemu, langsung enak ngobrol kan. Walaupun ya mungkin nanti kalau misalnya ada pulang-pulang Medan, mungkin kita bisa ketemuan deh. Nanti saya kabarin kalau saya ada ke Medan ya. Oke, Ci. Boleh. Oke. Oke, terima kasih ya Cici buat waktunya. Baik, iya sama-sama Devi. Thank you. Nanti jangan lupa nonton. Baik. Aku dari channel YouTube. Ya, Ci. Jangan lupa subscribe juga. Oke, baik. Kirim aja linknya. Oke. Dadah Cici, bye-bye. Thank you. Bye. Jadi guys, itu obrolan singkat aku dengan CBP atau Brinda Rusli. Semoga menginspirasi ya. Next, aku collab dengan siapa? Komen di bawah ya. Tunggu video aku yang selanjutnya ya. Bye-bye.